so high, and I know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, wanna drop it low and break me off. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Perkenalkan, nama saya Yati Nurul Fikriya. Saya di sini sebagai guru ngaji dan saat ini sedang berada di Musola Al-Ghafar yang beralamat di Kelupang Kebun. Terima kasih atas perkenalannya ya Kak Esti. Baik, saya akan mempertanyakan dua pertanyaan ya. Yang pertama itu, bagaimana sih menurut pendapat Kakak, apakah masyarakat Indonesia ini udah rukun dalam hal beragama? Menurut saya, secara umum, masyarakat Indonesia sudah rukun dalam beragama. Akan tetapi, masih ada beberapa konflik yang sering terjadi di Indonesia ini. Oke, kalau misalnya kita nilai nih dari skala 10 sampai 100, berapakah nilai kerukunan antar agama di Indonesia saat ini? Jika dinilai dari skala 10 sampai 100, saya memberi nilai 80 dikarenakan masyarakat Indonesia hidup secara berdampingan dengan damai. Dan bagaimana sih hubungan agama Kakak dengan pemeluk agama lain di sekitar sini? Hubungan saya pribadi dengan pemeluk agama lain di sini cukup baik. Kami saling menghargai satu sama lain, menjaga komunikasi dengan baik dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, saya akan mempertanyakan yang kedua ya Kak. Dalam ajaran agama yang Kakak anut, bagaimana sih cara menjaga kerukunan antar umat beragama yang diajarkan? Dalam ajaran agama saya diajarkan antar umat beragama untuk saling menghormati dan tidak menyinggung agama lain, serta mengutamakan sikap toleransi dan kasih sayang dalam pergaulan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk Kakak Rizky. Semoga wawancara kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, make a waffle lock on it. Wine it, wiggle it, set the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck. Nama saya Alimin, agama Buddha. Saya sebagai ketua di Wihara Budi Keti Nusantara, terletak di daerah Payabakong, Binjai. Nama saya Bapak Sunharsono sebagai pengawas di Wihara Budi Keti Nusantara. Dalam ajaran agama Koko sekalian, gimana sih cara menjaga kerukunan umat antar beragama? Oh ya, dalam ajaran kita umat beragama Buddha, jadi sepertinya itu kan menjaga itu kan setiap tahunnya kita adakan budget bakti sosial, ya, bulan 7 akhir tanggal Tionghoanya setiap tahunnya. Salah satunya menjaga rukun beragama itu kita ada membagi berasnya itu kepada sekitar sini orang-orang masyarakat di sini, termasuk masjid, gereja kan itu kan. Kita ada baca bakti sosial membagi beras lah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Itu salah satunya. Ya, saya pendeta Delmat Pak Madik, saya pendeta di gereja ini. Kita sekarang ada di gereja Kayu Soekarno yang ada di Jalan Masyarakat dan Gunung Baik. Jadi saya di sini sebagai pimpinan gereja ini.
Apa saja yang saya lakukan untuk menciptakan hidup rukun antar umat beragama di tengah masyarakat yang dari dulu? Yang pasti kalau dari sisi kita ya, dari konteks kepresidenan, ya saya mengimani apa yang yang saya tahu, yang saya imani kepresidenan itu, mengimani ajaran Indonesia itu saya sudah pasti bisa menciptakan kerukunan kan gitu. Ya contoh konkretnya misalnya bisa membangun kebersamaan, ada kegiatan-kegiatan yang boleh kita secara bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, bersama masyarakat yang beragama lain juga, yang berasal dari suku yang lain. Boleh misalnya dalam di lingkungan gotong royong misalnya kan begitu kan, atau menjaga ketertiban bersama. Banyak hal saya pikir yang boleh kita kerjakan dalam rangka ya, membangun kerukunan itu, tapi memang harus intinya harus bisa saling menerima, jangan kita mencari perbedaan ya kan. Paling utama bagaimana kita menemukan titik temu kesamaan, karena pasti sama. Kesamaannya pasti semua agama ini mengajarkan kebaikan. Mau orang supaya ini tidak ada agama yang mengajarkan yang paling kan. Jadi menghidupi imannya saja tuh, saya pikir dia sudah menciptakan. Kalau saya mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk mengasihi orang, saya bisa berbagi dengan orang tanpa memandang siapa dia, agamanya apa. Maka saya sudah membangun situasi global juga, bisa menghargai orang lain. Ya saya pasti bisa bekerjasama dengan setiap orang dalam konteks ini tadi kan. Tanpa memandang dulu siapa pun dia, pasti bisa kita bersama-sama membangun bangsa negara kita ini juga. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. And I know you like, so come on, push it on me. If it feels alright, put it drop it low and bring it up. No, she doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't mind. Girl, I got you so. Baik, jadi saya adalah pendeta Indonesia kita ini, Gereja HKI Kristus Khusus Sempurna. Saya pendeta tersoy. Kira-kira demikian perkenalan saya. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan oleh setiap orang agar bisa menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Baik, menurut saya kerukunan umat beragama itu adalah tugas kita bersama. Jadi kita yang memeluk agama sekalipun agama itu berbeda, tetapi tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan pemusuhan. Pada umumnya agama itu mengajarkan kasih perdamaian, bagaimana mengasihi orang lain, agama lain, serta mempertahankan ajaran agama masing-masing tanpa harus memaksakan ajaran kita untuk dituruti atau diakui oleh menganut agama lainnya. Maka setiap orang itu harus bersikap inklusif, ya, jangan eksklusif. Inklusif itu artinya kita terbuka terhadap perbedaan. Perbedaan itu adalah kekayaan, termasuk perbedaan agama. Perbedaan agama itu adalah sebuah kekuatan. Salah satunya di Indonesia, kita tidak paksakan semua harus satu agama, tapi dari keberagaman itu, maka ini kami Indonesia, kami itu adalah negara yang beraneka. Salah satunya beraneka ragam dalam kepercayaan kan. Jadi kita harus inklusif ya, inklusif, menerima perbedaan tanpa menghilangkan iman kita pada siapa, agama kita itu apa. Saya sangat menerima Cindy, pemeluk agama Muslim, sebagai sahabat saya, tanpa saya harus menghilangkan agama atau iman saya di dalam kekristenan. Kira-kira iya. Apa pendapat Bapak tentang peran pemerintah dalam menjaga dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Baik, tugas untuk
tercapainya kerukunan umat beragama itu adalah tugas semua elemen stakeholder, baik pemerintah maupun kita masyarakat. Tugas kerukunan umat beragama ini harus menjadi tanggung jawab kita. Nah, salah satunya agama. Apa tugas pemerintah terhadap agama, kerukunan umat beragama? Pertama, kalau kita lihat di negara kita, negara Indonesia, kebebasan umat beragama itu telah dijamin oleh undang-undang. Maka pemerintah harus mengkawal undang-undang ini di setiap lini, di setiap daerah, sehingga pada kenyataannya kebebasan umat beragama dalam undang-undang itu dapat terrealisasi. Jadi pemerintah harus membuat pembinaan tentang kerukunan umat beragama, baik di tingkat pusat, daerah, kecamatan, sampai ke pada desa atau yang pembinaan yang berupa karya kerukunan umat beragama ini bisa terpelihara. Mungkin sangat bermanfaat mengeluarkan kali ini kepada ilmunya kepada kawan-kawan semua. Terima kasih banyak Bapak Nurhadi. She doesn't mind, girl, I got you so. Wine it for wine it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for coastline it. Prime me, I prime it, girl.